Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasul. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum min adam wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. Al-hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasul. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Dasa naon Yayasan Dasa Semesta, ibu, bapak, para pengurus, para guru, para siswa dan siswi yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkumpul bersama neng-neng AA. Yuk kemana lakinya saya tikan? Hah? Ini memang siswanya banyakan cewek. Hah? Yuk kemana lakinya? Oh ayat begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak asing kita peringati, betul? Hampir tiap tahun kita peringati peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi. Bahkan saya yakin di kampungnya masing-masing peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi itu tidak asing. Kenapa umat Islam serentak selalu mengadakan peringatan Isra Mi'raj kanjeng Nabi? Saya yakin dan percaya karena kita yang memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi, kita itu cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Ketika datang kemarin bulan Rabiul Awal mengadakan peringatan Maulid baginda Nabi, datang bulan Muharram mengadakan peringatan hijrahnya baginda Nabi, sekarang datang bulan Rajab kemarin, sekarang tiba pada bulan Sya'ban pun kita serentak mengadakan peringatan Isra Mi'raj kanjeng Nabi. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kita cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Saya ingin memastikan dan bertanya kembali kepada neng-neng jeung AA, leres cinta ka kanjeng Nabi? Benar cinta ka kanjeng Nabi? Benar. Kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena maaf, bohong orang berkata cinta kalau tidak ada buktinya. Bohong orang berkata cinta kalau tidak ada tandanya. Sehingga ulama berkata, lau kana hubbuka shadiqal la'ata'ta. Kalau orangnya benar-benar cinta, maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi tegasna, tandana, cirina jelema anu cinta mah nya eta daek nurut jeung nurut. Oh jangan ciri cinta teh. Ciri cinta teh naon neng? Ngerti teh bahasa Sunda? Ngerti? Ciri cinta teh daek nurut jeung nurut. Contoh, kalau kita sudah cinta terhadap sang kekasih, lamun urang
cinta kakak bogoh sok nurut kakak bogoh bener. Kita aku indung nama muli gas neng pamulikeun gas engke. Ari ninggalin kita kakak bogohna nyang. Ada apa soang? Jemput aku dong yang di mana? Ini di mall tunggu yang kakak bogoh mah bener. Kenapa cinta? Tapi kadang-kadang mohon maaf orang sekarang kalau pacaran itu mohon jangan pacaran dulu ya. Yang sekarang itu lebay, anak-anak sekarang lebay karena adanya medsos, adanya HP, anak-anak sekarang pada lebay. Udah main cinta-cintaan masih sekolah, udah main cinta-cintaan di dia air bogohan. Lebay. Lebay. Isuk. Yang ngapain yang? Nawean. Dibalas ini aku lagi ngisi ya. Lebay. Jaga, jangan dulu pacaran neng, akang jangan dulu pacaran. Suka mah wajar, resep mah wajar, tapi jangan dulu pacaran, takut kebablasan. Jadi ciri najma cinta telah naik nurut. Jadi contoh lagi, ketika anak muda cinta terhadap seorang idola, orang budak sekolah nanti dengarnya, dasar semestanya. Ada anak siswa cinta terhadap seorang idola, cinta terhadap artis, cinta ke Iwan Fals, sok lurutan gaya Iwan Fals karena cinta. Di kamar masang poster Iwan Fals, pakai kaos Iwan Fals, ngaran oke diganti, ngaran Memet diganti Memet Fals. Udah cinta. Para pemudi, ibu-ibu yang cinta terhadap seorang idola, cinta terhadap artis yang berkerudung, cinta terhadap artis yang bernama Inneke, mengikuti gaya Inneke pakai jilbab, pakai kerudung nyekek bohong. Sarua lu tanda cinta pakai jilbab nyekek bohong. Kan bisa pakai nyekek itu ngapain? Karena sekarang itu kadang-kadang mohon maaf, wanita sekarang itu suka setengah-setengah, gaya muslimah tapi sepotong. Ai luhur ditiung ka handap celana merat. Ayang digaya. Mana ke jelema? Hei Anda kaum wanita, hei Anda kaum perempuan, saya sekedar mengingatkan, kalian itu mahal, kalian itu tinggi derajatnya, kalian itu mulia. Tolong jaga marwah kalian, jaga kehormatan kalian. Kalau kita berbicara tentang sejarah, dulu sebelum baginda Nabi lahir, wanita itu murah, wanita itu hina, wanita itu rendah. Lahir baginda Nabi, diangkat derajat wanita, mahal wanita. Tapi sayang seribu sayang, sekarang akhir zaman banyak wanita yang dimurah-marahi. Benar? Pakai baju parolo, anak tenepi kau terpung, bujal kadulu baritu kadio. Ayo gitu ayah. Kapan ngaruhan ke tontonan, mohon maaf, menggunakan media sosial, menggunakan HP yang bijak. Karena sekarang banyak yang terbalik, tontonan jadi tuntunan jadi tontonan. Ketika kiai ceramah, ustaz dakwah dianggapnya tontonan. Tapi ketika layar HP yang berkata YouTube, Instagram, Facebook, TikTok nanti deh, itu dijadikan tuntunan. Tidak sedikit sekarang saya lihat orang kampung saja banyak gaya kayak artis, betul? Artis mah wajar, pakai rok seksi, baju seksi, rambutnya dibereman, main nama artis, gelis, wangi terkenal. Yuk mau orang Pamoyanan. Ayo orang Pamoyanan. Orang Pamoyanan gaya kos artis salah. Pakai rok seksi, baju seksi, rambutnya dibereman, di komengan, sekalian lajaan, jahean, cikuran, bobok, kesiaran. Loh, ngari gelis mah kemah hidung, bobong, totol, bubung, jangan hamil, meroleh, ngeleh, hoi. Mohon maaf, semoga kalian bisa menjaga harga diri kalian, menjaga marwah kalian. Karena sekarang itu miris sekali saya melihat, apalagi media sosial, HP yang gampang untuk diaksesnya. Makanya mohon maaf, dua bulan kemarin ada gempa di Cianjur. Tadi karena saja. Tak hari kata abdi mah kerkeke.
bergempa deh. Mohon maaf saya mentafakuri Cianjur itu kota kiai, santrinya banyak, makaum para wali banyak di sana. Tapi kenapa Allah tegur dengan gempa buminya? Karena mungkin di satu sisi banyak kelompok yang mengundang murkanya Allah. Saya punya pengalaman pribadi. Kalau saya ngaji ke jalur-jalur sono, jalur wetan, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, Purwakarta, Bandung, pokoknya lah bukan jalur-jalur wetan. Saya berangkat suka piatol, kalau pulang suka lewat pinggir, lewat Cianjur, lewat puncak. Nah, kalau pulang ceramah tidak seperti ini. Baju seperti ini saya ala, bukaan. Pakai biasa pakai baju dan kaos. Saya celana. Malah pada puncak Cianjur nih, suka diem. Masuk ke tapir, ada lapir, harudan, tiris pokok. Maksud nak neangan sekutang, sekutang. Nah, kermuna ada sekutang, toyol awewe. Naos aneh gitu. Gopar. Naos ya gopar, gope ngampar. Astagfirullah. Sekarang banyak wanita yang rela menjual kehormatannya hanya demi Rp1.000. Mudah-mudahan para siswi di sini bisa menjaga marwahnya. Amin. Tolong jaga marwah kalian, jaga kehormatan kalian. Jangan salah mengidolakan. Karena ketika kita mengidolakan seseorang, kita cinta terhadap seseorang, suka ada tandanya. Nya eta lamun teu daek nurutan. Padahal saya, mohon maaf, saya tercantum foto-foto gede apa? Di situ terlihat Kidalang Muda. Kalau saya berbicara tentang histori, kenapa saya dipanggil Kidalang Muda, mau tahu tidak? Hayangnya hotel. Model kuring disebut Kidalang Muda, teh modal lama tina cinta. Lain asik-asik. Tina cinta. Jadi saya itu dari kecil cinta terhadap yang namanya pewayangan. Cinta terhadap budaya Sunda, wayang golek itu dari kecil. Kalau mau berbicara dari usia di bawah usia saya 5 tahun. Kenapa saya berani berbicara di bawah usia 5 tahun? Sebab saya ingat ketika Punraman ayah saya masih ada, itu usia saya 5 tahun itu ditinggal oleh ayah. Makanya saya ingat ketika usia di bawah 5 tahun pun saya sudah gemar nonton wayang golek karena ayah saya pun gemar terhadap wayang golek. Nah, ada idola saya dari kecil yaitu sosok almarhum almarhumah Abah Haji Asep Sunandar Sunaria. Dari kecil saya cinta terhadap beliau. Karena cinta terhadap beliau datang ciri naknya eta daek nurut jeung nurut. Akhirnya dari kecil saya suka mengikuti gaya beliau, dadalangan. Bahkan saya ingat ketika kelas 2 SD pun saya pernah mempraktekkan satu percakapan pawayangan dasa muka sayung serana kumbakarna di depan anak-anak sekolah dan para guru. Makanya pada itu anak-anak sekolah, teman-teman saya pun banyak yang panggil ke saya dasar maneh mah sidalang. Kata teh ngaran panggilan sidalang teh, cuma Allah ngasih nasib saya menjadi seorang penceramah, akhirnya nempel itu nama, jadi dipanggil lah kalau ceramah itu Kidalang Muda itu sekarang. Muda teh ayeuna, beureum 20 tahun ke harapan Kidalang peot. Makanya mohon maaf kalau ceramah itu saya suka di selingan ku ngadalang. Itu pun tergantung persetujuan hadirin dan panitia. Kalau di sini boleh tidak? Ngadalang heula yos. Beneran yos? Pade ngadalang heula pade? Moal ambak? Moal kunung? Moal nyawer? Moal jadi we. Udah segala moal. Cuma mohon maaf tidak bisa lama karena kondisi kesehatan saya lagi kurang enak. Semalam pun pulang jam 3 habis ceramah dari daerah Cipunggulang karena naiknya terlalu malam. Saya tidak bisa lama karena kondisi tenggorokan saya pun lagi sakit. Alhamdulillah dari tanggal 1 Rajab sampai sekarang belum ada liburnya saya ceramah. Bahkan agenda Isra Mi'raj itu sampai tanggal 20 Maret insya Allah di daerah Brebes, Jawa Tengah. Doanya semoga saya sehat, amin. Capek neng, cuma inilah bagian dari kewajiban dakwah. Bahkan tanggal 21 Maret pun ada yang undang, saya tolak karena itu 1 hari lagi berpuasa. Saya tolak, alhamdulillah yang undang itu jauh dari Malaysia. Yang undang saya tolak karena jauh. Saya tolak, mohon maaf saya tidak bisa karena dekat ke puasa dan jauh dari Malaysia. Dalam rangka tasyakuran khitanan Upin Ipin. Mereka serius, saya sekali. Ayo katiku. Kurang ada lagu-lagunya, salitnya, Bademang. Ini bagian daripada budaya
budaya kita budaya Indonesia, budaya Sunda. Bahkan sejarah daripada tersebarnya Islam di Nusantara itu diantaranya dengan satu media, yaitu media wayang yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Yuk orang adalah orang keluarkan suara saha. Cepot mahal. Orang keluarkan lah suara saha. Oke, sudah. Batara Guru Resi Nerada jika berkaca aku kejepit. Batara Guru itu adalah yang pegang carita di Napawayang Amat Dewa, yang pegang surga Maloka. Batara Guru yang tangannya 4. Batara Guru Resi Nerada dan Gatot Kaca. Dengarkan, dengerin. Ulah ini calangap, mau jadi ngerawan. Batara Guru Resi Nerada jika berkaca aku kejepit. Kedua mau kasih ini. Kita tekan manggil tetap gitu. Batara Guru Resi Nerada jika kegacaan udah nyampe. Sakedapen batang wangsul margani pun batang pun kari alis manis melas melis lelai kedel pangandika ngandika Batara Guru kieu suarana. Kakang Pancin Rada aladala. Iya. Eta Batara Narada kapayun ka celikna yeuy tiris asa kaya pisimbuteun hardang asa kaya pikipaseun keung asa eueuh pipatureun hirup dina dangat ayeuna kapayun Kakang Pancin Rada aladala nun adi guru puputon kembang kadaton sumbaheun para dewa jadi iya bantuan atuh nomengna tunggu gawe Kang kumaha itu tingali isa warga maniloka ting jerit para widadari tingkar siap para dewa ngamukna luar biasa dina dangan ayeuna nangking cek ramalan kumaha moal aya nu bisa ngelehkeun yen naga percona iwal hiji budak ngora ti nagara Pringgandani tegesna Gatot Kaca nu parantos digodog di kawah Candra di muka mana Gatot Kaca Kang parantos disusulan aya di pengker adi kapayun hidup Gatot Kaca jabang tutuka arimpis tapi lawannya naga percona kaharep Gatot Kaca dari suara nanti kau berbeda maka seri eta teh ciri khas. Kalau pengen tahu itu adalah ciri khas Jawa Barat Siliwangi meong. Jadi Gatot Kaca mah ngager. Tapi nuhun kana naon pihal pembagi kalayan mujuk sumbaga haturkeun sebasungkem umuyung panjenengan ya. Ditarima puja stuti hidup jauh di jugjug anggang di teang hidup di pondok bitung kadasa semesta teh geninganan teu disuguhan meja nama lega kulega kan aya teh pucuk jeung orange water bisi hidup boga kahayang mangga ulah rek di dinding kelir genang suloka gara bejar beaskeun palain naon mawi putra Gatot Kaca teh aya nu pikahoyo hayang naon hayang seprit seprit oge nu aya we heulaanan teh pucuk 3.000 ieu mah penting mah beda ya beda kumaha keur penting mah putra ngaji di daerah Cibunggulang kumaha di Cibunggulang mah dina meja teh lembrang segala aya naon hungkul kopi aya nenen aya Sprite aya, Coca-Cola aya, ini mah nu aya we heulaanan, nu penting mah malahan daang ge lembrang. Naon caunda aya, dodol aya, ranginang aya, rangining aya, bugis aya. Ari eta kadaang nu loba teh di kamanakeun dikaresekan. Balik we. Nah, hayang ngadalang teh jadi ngaco kieu. Tebongan nenen aya.
Kata patar bulur sih rada juga kaca lamun suara Semar beda deui Semar mah kieu ya. Amuing kucuk Bajawat bisa tepangjang orang dia dede darulis neng makan kuat mudah-mudahan sing baraja hidup Semar eta mun teu Semar saha? Teu Semar saha? Si Cepot. Ih aya mahal si Cepot. Keluarga si Cepot. Seretiknya. Sampurasun. Alhamdulillah geuleuy mangkuat bisa panggil jeung orang dieu. Gareulis geuningan siswi desa semesta teh. Karasep ongko. Hampir sarua jeung deweknya. Da ini kasep teh dieu mah. Alhamdulillah geuleuy bisa tepang ka dieu bebelaan mangkuat teh ka dieu deuleu. Kudu nama ayeuna teh jadwal teh ka Kuningan. Kan dipikir-pikir rek naon ka Kuningan ngondang leuweung. Mendingan ka dieu. Meureun buku balik aya bawa dulu alam dunia pohara mata kilup ulah kada mesting kana urusan dunia dan hiji mangsa urang ge bakalan pae hiji mangsa urang ge bakalan pinanggih jeung poe akhir nu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingareunana sing areling mangkot pangelingan ka siswa-siswi di dia jelema mah beda jeung sato mah pae ala kadar bilatungan ai jelema mah iwal ti bilatungan teh bakalan pinanggih jeung balitungan anu ngandung harti perhitungan melak cabe buah cabe melak bonteng buah Bisa gitu di mangkot banyak mungkin haladir sing paranjang iswana sing sarehat badana sing ada milik rizkina tutup lawang si kotak terus terus jam 11 kewe ngadalang dehnya kemudian onang deui lah kurang balikan karena inti soalnya jam 11 harus selesai balikan deh karena inti yang ciri na jelma cinta teh nyaeta daek nurut jeung nurut tadi kompak ngajawab barang saya tanya leras cinta ke kanjeng Nabi benar kalian cinta terhadap baginda Nabi semua menjawab kompak cinta maka kalau kita cinta terhadap baginda Nabi yuk kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari urang tembongkeun cirina nyaeta ku cara daek nurutan kanjeng Nabi besar Muhammad yang ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi yang sedang kita peringati. Ternyata di dalam peristiwa Isra Mi'raj kanjeng Nabi banyak hikmah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil di antaranya. Kita baca dulu sebentar. Saya tahu orang sini, warga sini, siswa dan siswi sini saya yakin tentang Isra Mi'raj itu sedikit banyak sudah tahu. Ini sekedar mengingatkan saja, secara singkat saja bahwa Isra itu adalah dilempangkan, dijalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Makkah ke Palestina itu perjalanan jauh. Kalau kalian ingin tahu Makkah Palestina itu jaraknya jauh, maka menurut sejarah konon katanya apabila menggunakan onta yang sehat 60 hari baru sampai, kalau jalan kaki 80 hari baru sampai, menandakan bahwa Makkah Palestina adalah perjalanan yang amat sangat jauh. Saya pernah cek di Google Map, ternyata jaraknya dari Mekah ke Palestina itu jaraknya ternyata dari Mekah ke Palestina itu jaraknya ternyata sama dengan dari Palestina ke Mekah. Sama. Sok percaya mah ukur ke sorangan. Isra adalah lempang nak dilempangkeun kanjeng Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj nya eta ditaekeun kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha beh dituna nepangan zat Allah Subhanahu. Di dalamnya banyak hikmah yang dapat kita ambil di antaranya ketika baginda Rasul akan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Baitul Maqdis. Beres kanjeng Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kuruncung teh malaikat Jibril ngasongkeun 2 pilihan, menawarkan 2 pilihan. Yang pertama malaikat Jibril menawarkan segelas arak, yang kedua malaikat Jibril menawarkan segelas susu. Kira-kira saya mau tanya kepada siswa-siswi dasar di sini, milih mana kanjeng Nabi antara 2 pilihan, milih arak atau susu? Milih arak atau susu? Oh, susu lagi cebola sih. Milih arak atau susu?
Kenapa baginda Rasul milih susu? Ternyata susu itu adalah simbol daripada fitrah, dan fitrah itu adalah Islam, dan Islam itu adalah jalan keselamatan. Apa hikmah dan pelajaran bagi kita? Ternyata di dalam kehidupan kita pun dihadapkan dengan dua pilihan. Kita hidup ingin selamat atau celaka. Hayang selamat atau celaka. Maka kalau kita ingin selamat, ikutilah langkah Kanjeng Nabi. Artinya kalau kita ingin selamat, maka kita harus milih kaharti. Lamun urang hayang selamat, maka urang kudu milih artina pilihlah Islam sebagai kehidupan kita kalau kita ingin selamat. Cek neng jeung AAT Kang, pan abdi tetos Islam, indung bapak Islam, aki nenek Islam, mang bibi Islam. Oh, dina kartu pelajar dia tercantum identitas saya agama Islam. Alhamdulillah. Tapi kita sebagai umat Islam, kalau kita ingin selamat bukan hanya di dunia saja, selamat sampai akhirat, maka kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga keislaman kita sampai kita kelak mati dalam keadaan Islam, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei jelema nu ngarasa boga iman, kudu tararakwa anjeun ka Allah dengan sanyanyana takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati sampai kalian mati dalam keadaan Islam. Maka saya mau tanya, mau mati dalam keadaan Islam? Mau mati dalam keadaan Islam? Karena orang yang mati dalam keadaan Islam maka akan selamat kesananya. Ternyata kuncinya kalau kita ingin mati dalam keadaan Islam, apabila kita mapai ayat Al-Anbiya, ternyata sebelum Allah menyuruh kita, sangkan kita mati dalam keadaan Islam, Allah lebih dulu menyuruh kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ternyata ini kuncinya, kita kejar derajat ketakwaan, kita kejar makom ketakwaan agar Islam kita terjaga dan kita mati dalam keadaan Islam. Saya mau tanya kembali, mau jadi orang takwa tidak? Mau jadi orang takwa tidak? Kasih tahu caranya. Kasih tahu barangnya hoyong. Hoyong jadi jemaah takwa hoyong. Kita lihat kaul ulama dalam kitab Taklim ada satu kalam, wa innama syariful ilmi liqaunihi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya daripada kemuliaan ilmu agama, daek ngaji, daek masantren, daek ruang riung di majelis taklim, itu adalah jembatan untuk menuju jalan ketakwaan. Maka ternyata kuncina lamun kurang hayang jadi jelema takwa sehingga tol kanangan naos, sehingga tol kanangan ngaji. Kalau neng hoyong jadi jelema takwa maka ngaji. Hayang jadi jelema takwa ngaji. Di sini sekolah jam berapa? Pagi. Pagi apa siang? Pagi. Sore suka kemana? Nongkrong siapa? Suka ngaji tidak? Suka ngaji tidak? Ini jembatan untuk menggapai jalan ketakwaan adalah ngaji. Keluar daripada kita sekolah, maka tolong pengajian di rumah jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Karena ini jembatan untuk mencapai kepada derajat makom ketakwaan. Kadang-kadang sekarang itu saya suka sedih. Mungkin di dasar di sini pengajiannya alhamdulillah, karena saya lihat dari auranya. Kemarin saya ngaji di berbagai sekolah, saya tanya anak SMP, anak SMA, saya tanya dengan pertanyaan dasar saja, banyak anak yang tidak bisa menjawabnya. Terkira saya tanya tentang hukum Islam, banyak orang yang tidak bisa menjawab hukum Islam. Hari ini dia nyawa hukum Islam. Nyawa hukum Islam, dia menyawanya. Sabaraha. Baraha hukum Islam. Gimana? Dulu kan aja. Oh berarti suka ngaji, alhamdulillah. Kemarin saya ngaji di daerah Majalengka, saya panggil anak kecil, budak SMP. Saya pengen tahu, ya budak sok aja dong tuh. Cak, halo bro. Oh budak. Oh sok aja, alhamdulillah sok. Sabar apa? 2 kali dong. Maghrib di subuh. Nyawa rukun Islam aku nyawa bapak rukun Islam. Sabar apa? 5. Pintar berbeda. Sabar apa sih? 5. Sebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita Pancasila belum.
bener ada palba di mana mau baca sila saya dong ayah dia ngaji di Serang selalu manggil budak kasih pelur kalau budak teh ngasong ngaji akan tak asap daun nyawa udah disama tuh nyawa bari udah disama kok nggak baca sabar harus genap genap rukun iman rukun Islam mah 5 arkanul islami khamsatun utawi piro-piro rukun Islam iku 5 aya rukun Islam aya 5 aya 5 nya kaset sanes genap nu genep rukun iman rukun Islam teh genap 5 syo aya mah yang genap siapa mah yang genap budak teh pan penasaran sebutkeun 1 naon sadar benar 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji bagaimana apa naon balik deui ka Indonesia ya ayo urang lain cicing wae di Arab aya balik tunjuk teh sekuring teh tapi nya rek naon coba ge urang di ditu beres ibadah haji umroh mau balik deui saya pun waktu itu ke Mekah balik lagi karena memang rek naon di ditu dulur pagawean teu boga mah balangsa bener genep rukun Islam balik deui ka Indonesia kata di mana kayak ini Pak Ustaz naon ini sabenerna rukun Islam 7 naon ini kan 7 naik pesawat ayo orang naik ojek kan itu kira anak pina dipikir-pikir oke kudu naik pesawat cuma 8 jam dari Indonesia ke Arab Saudi 8 jam bener nih 7 naik pesawat ya udah jemaah saya umumkan sekarang rukun Islam 7 bukan 7 naik pesawat di mana aki-aki bung elek aki-aki teh 8 nah dari aki ada 8 dahar ayo urang mah dahar tanaga emang kudu daharnya bener ki dahar cek MC teh atuh mulai dahar jadi salapan tanda minum ternyata angwa itu minum cebuin tengis ya udah sekarang mah kompak semua rukun Islam itu sebetulnya ada 10 muka 10 ngisi ya dahar minum ngisi eta mah rukun Islam ngaco eta mah jadi rukun Islam alim saya sering tanya anak SMP anak SMA saya tanya dengan pertanyaan dasar saja banyak anak yang tidak bisa menjawabnya ieu nandakeun budak teh tarangan sedangkan jembatan untuk menggapai jalan ketakwaan adalah ngaji dan ngaji apalagi sekarang akhir zaman di mana rintangan godaan umat Islam itu semakin berat saya titip neng pengajian tolong jangan kalian tinggalkan kenapa? Karena kedepannya rintangan kita akan semakin berat sedangkan Indonesia itu punya histori Indonesia itu pasar bagus apapun laku di Indonesia naon itu laku di Indonesia naon ge laku di Indonesia sekarang lagi usum lato nah masuk aja udah main nonton tadi ayah tuh gandengnya nonton laku di Indonesia mah gampang menyebarnya babari laku pasar bagus di Indonesia bulan kemarin berusung si Cepmek kabeh budak teh si Cepmek budak ditanya jang terus di mana tuh budanya ini boleh yang ngepret punya budak ini ayah tuh budak ini masih ayah tuh ngepret kabur tuh nugel mah aki-aki dulu terus di mana aki kamu nanya Jokowi tadi istighfar si aki kunaon lamun aki maut isukan bahaya kunaon pan mun maut teh dikubur di mana dikubur ke aki kuburan teh hudang deui kalau mah aki hudang malaikat munkar nakir datang nanya ke aki menrebuka aki ngajawab kamu nanya ditagor ke malaikat pasti ditagor ke malaikat heran Indonesia mah babari menyebarna gampang laku di Indonesia mah itu tidak masalah ala kadar permainan yang reresepan anu cilaka aliran-aliran sesat aliran-aliran yang menyimpang pun gampang laku dan menyebar di Indonesia mungkin kalian yang pernah lihat berita dulu beberapa tahun ke belakang mungkin Pak Guru apal, Ibu Guru apal ketika beberapa tahun ke belakang ada seorang pelatih badminton yang bernama Musadik ngaku menjadi nabi menang wahyu di Gunung Bunder di Bogor ia dagangkan ke Jakarta ia sebarkan ke Jakarta banyak pengikutnya anu percaya bahwa Musodek adalah seorang nabi saya heran laku di Indonesia untung di Indonesia ada polisi ada MUI tewas penjara 4 tahun Musodek setelah Musodek muncul kembali Lia Eden yang ngaku malaikat Jibril yang saya heran banyak
pengikutnya ada selalu yang percaya bahwa beliau adalah seorang malaikat Jibril. Tewak deui ku polisi, penjara 3 tahun ku polisi. Makanya dulu pernah gempar, polisi dunia pernah gempar, Neng. Polisi dunia pernah gempar, FBI, CIA pernah angkat jempol kepada polisi Indonesia. Polisi Indonesia memang hebat. Jangankan teroris, malaikat ditewak. Malaikat Jibril ditewak polisi Indonesia. Heran, laku wae di Indonesia. Setelah Lia Eden muncul kembali satu pemahaman Islam baru, nyata Islam Jasun di daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari, Cirebon. Yang aku menjadi nabi namanya Tukimin. Si Tukimin yang ngaku jadi nabi. Cepuin Tukimin sama dagang cilok punya nih. Jadi nabi mah tak genaheun ya. Jangankan jadi nabi, jadi kiai pun kurang enak didengar. Selanjutnya cek MC itu adalah tapi gue sebelumnya akan disampaikan oleh kiai itu ini kegenahan kau jadi nabi banyak kalau menjadi nabi magenahan orang Nabi Muhammad magenahan salawat nantinya cepan hati ya Habibi ya Muhammad nah karena hati berganti ke si eta ya Habibi ya tukini kegenahannya ini kedepannya akan terus bermunculan. Bulan Syawal kemarin, ini kisah nyata, ini pengalaman saya pribadi. Saya ngaji di daerah Cisolok, Pelabuhan Ratu. Saya mendapatkan informasi dari ustaz setempat. Konon katanya, di kampung sebelahnya ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa sholat, puasa, haji cukup dengan niat saja. Ini sudah menyimpang dari syariat. Bahkan ada lagi di sebelahnya yang mengatakan bahwa sholat itu kalau ingin diterima oleh Allah harus dengan bahasa yang kita mengerti. Artinya kalau sholat itu harus dengan bahasa masing-masing. Mereka punya pemahaman seperti itu. Kalau kita syariat yang benar, sholat itu bil arabiyati dengan bahasa Arab. Mau ngerti mau tidak bil arabiyati harus dengan bahasa Arab. Tapi mereka punya pemahaman bahwa sholat kalau ingin diterima oleh Allah harus dengan bahasa masing-masing. Artinya kalau orang Sunda harus dengan bahasa Sunda, orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Batak dengan bahasa Batak. Kalau ini sampai menyebar dan banyak dipercaya, umat Islam akan berantakan. Terbayang kalau sholat orang Sunda sholat, kalau Batak takbiratul ihram, Allah Maha Agung. Itu kudu cek manehna. Orang Jakarta beda deui, Allah yang Maha Besar. Orang Batak, Allah gede banget. Itu kan istilah. Aliran-aliran semacam itu akan terus bermunculan. Bahkan yang saya khawatirkan apa? Yang tadi saya singgung, adanya media sosial, adanya sekarang teknologi canggih itu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita umat Islam secara perlahan. Karena kita sebagai umat Islam harus tahu, mereka musuh-musuh Islam sampai kiamat tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho terhadap kita umat Islam sampai kita umat Islam hancur dan berantakan. Mereka memiliki 2 metode besar. Yang pertama disebutnya Ghazul Askari, yang kedua Ghazul Fikri. Apa itu Ghazul Askari? Ghazul Askari adalah serangan mereka secara langsung dengan tentara militernya. Contohnya dulu kurang saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Palestina dan sebagainya, itu adalah serangan mereka secara langsung. Akan tetapi ke negara kita Indonesia, mereka gunakan bukan dengan Ghazul Askarnya, tapi dengan Ghazul Fikrinya, yaitu dengan inspirasi pemikirannya, dengan budaya-budayanya, agar diikuti oleh umat Islam di Indonesia, sehingga umat Islam di Indonesia sedikit demi sedikit akan tidak bangga dengan keislamannya sendiri. Buktinya sekarang, umat Islam sendiri kadang-kadang tidak hafal terhadap identitas Islam itu sendiri. Geletikan ngaran bulan sorangan bulan Islam bisa hafal. Sekarang bulan apa? Bulan Islam. Nah, hah? Sabar. Setelah sabar, Ramadan. Nih, kadang-kadang kita sebagai umat Islam pun nama bulan Islam itu sudah tidak apa. Bicara Januari nabikan pada Desember, orang Januari Desember. Padahal kalau kita melihat sejarah, mohon maaf, saya bukan anti terhadap kalender Masehi, tapi kita harus sedikit banyaknya tahu akan sejarah. Ternyata nama-nama bulan
yang tercantum di kalender dari Januari sampai Desember menurut ahli sejarah itu diambilnya dari nama dewa-dewa bangsa Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu, masa depan bangsa Romawi kuno. Februari diambil dari nama dewa Petrus, dewa penyucian. Maret diambil dari nama dewa Mars, dewa peperangan. April diambil dari nama Dewi Afrodit, Dewi kecantikan bangsa Romawi kuno. Mei diambil dari nama Dewi Maya, Dewi kesuburan. Juni dari Juno. Juli Agustus kaisarnya bangsa Romawi kuno. Julius Kaisar, Agustus Kaisar. September dari Septem, Oktober dari Oktober, November dari Nepom, Desember dari Desem. Semua adalah nama dewa-dewa bangsa Romawi kuno. Kadang-kadang umat Islam suka tidak bangga terhadap bulan Islam sendiri. Buktinya mereka berani menempelkan nama dewa terhadap anaknya. Ketika nanti kita punya anak, tolong jangan pakai nama itu, karena itu adalah nama dewa-dewa bangsa Romawi kuno. Bulan Desember lahir ngaran Desi, ayat dari Desi. Bulan November Nopi, bulan Januari Jenny, bulan Februari Febri, bulan Maret Maerot. Ini umat Islam kadang-kadang sudah tidak bangga dengan keislaman sendiri. Mohon maaf, pergaulan sekarang pun sudah ekstrim. Saya harapkan daripada siswa-siswi yayasan Dasar Semesta kelak menjadi orang-orang hebat, amin. Menjadi orang-orang yang soleh, yang soleha, yang sukses dunia dan akhiratnya. Karena saya khawatirkan kemarin bulan Rabiul Awal kemarin saya ngaji di daerah Cikarang Pusat Bekasi. Saya mendapatkan informasi dari DKM tersebut. Konon katanya setiap malam ada saja korban daripada korban pembacokan. Saya bertanya, mohon maaf Pak DKM, siapa yang jadi korban pembacokannya? Siapa saja Pak Ustadz yang lewat? Mau ia perempuan kah? Mau ia laki-laki kah? Mau ia orang tua kah? Mau ia remaja kah? Ngarang-ngarang liwat kalinya bakalan jadi korban daripada korban pembacokan. Saya bertanya kembali, saha anu ngabacokna? Ternyata saya pun heran dan kaget. Anu ngabacokna teh Pak Ustadz para nonoman, para pemuda, budak SMP, budak SMA, anu lalagaan, gagayaan, anu kamari dina berita rame disebut gangster. Mohon maaf, hei Anda kaum muda, kamu orang kali para siswa, tolong pergaulan kalian jaga. Kenapa? Karena pergaulan itu amat sangat mempengaruhi. Betul? Pergaulan mengaruhan mua. Jawab, pergaulan mengaruhan mua. Yakin pergaulan itu amat sangat mempengaruhinya, sehingga ulama telah berkata dengan kalamnya, yaitu dengan kalam bahasa Persia di dalam kitab Taklim. Beliau berkata, ya robat batur buda jamaribat bihati dati bakillahi soman ya robat arrodasi wajahin ya ribu korina yabinai. Bergaul kalian dengan orang salah etali ibarat dipacok orai, maka ngagaul jenuh salah bakalan ke bawah salah, itu jalan neraka. Tapi kalau kalian bergaul dengan yang benar akan terbawa benar, maka ngagaul jenuh benar eta jalan menuju surga. Jangankan kita manusia, jangankan kita manusia, kardus saja eta kardus kau kardus tuh eta kardus kumaha gaul. Jangankan kita manusia, analogi sederhana saja, kardus kumaha gaul. Kardus bakalan kabawa mahal, lamun kardus ngagaul jeung mahal. Kardus bakalan kabawa mulia, lamun kardus ngagaul jeung mulia. Tapi kardus ge bakalan kabawa hina, lamun kardus ngagaul jeung hina. Contoh, saya punya HP saya iPhone 14 Pro Max. Saya beli teman saya beli dengan harga 33.500.000. Ketika saya butuh uang, akan saya jual itu HP. Ketika saya jual, kardus naleungit, harganya jatuh tuh. Kenapa itu kardus jadi berharga? Dan ngagaul jeung mahal, aya hargaan kardus ge ngagaul jeung mahal. Kardus bakalan kabawa mulia, namun kardus ngagaul jeung mulia. Contoh, Quran itu mulia. Mulianya Quran ketika kita akan pegang, kita harus punya wudu lah. Kurang takut wudu lah. Ini Quran, kita punya Quran, kebetulan Quran kita itu sudah tidak ada sampulnya. Guys, jilidan. Tapi kita kreatif, kita lihat ada kardus urut aqua, di dalam sampul Quran ku urang, dirapikeun make kertas kado ngarah pantes, akhirnya nempel eta kardus kana Quran. Saya mau tanya, eta kardus menempel kana Quran jadi mulia gitu? Jadi mulia gitu? Kenapa? Kardusnya menjadi mulia karena ngagaul macam mulia. Tapi maaf, kardus pun akan hina kalau kardus bergaul dengan yang hina. Contoh yang di pos ronda, ketika ronda kardus ngagaul jeung gaple dibebet-bebet minantu main gaple jeung omak mod.
main kabeh subhanallah. Modal we. Ngagaul, kumaha pergaulan. Makanya mohon maaf, pergaulan kalian jaga. Apalagi kita siswa-siswi sebagai penerus bangsa dan agama, mohon maaf akhlak kalian pun tolong perbaiki. Karena di dalam hikmah perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi pun, baginda Nabi itu tidak langsung ke langit, tapi ada perjalanan secara horizontal, lalu perjalanan secara vertikal. Itu artinya apa? Kita pun hidup di sini ada hubungan sesama manusia yang disebut hablum minanas, dan ada hubungan kita kepada Allah yang disebut hablu minallah. Maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalian di sini punya guru, tolong guru-guru kalian hormati. Tolong guru-guru kalian hargai, karena keberkahan ilmu itu ada di dalam ridho gurunya. Ternyata setelah saya kaji, ada 3 keridhaan Allah yang Allah tunda keridhaannya, menanti 3 keridhaan daripada yang lainnya. Yang pertama, Allah tunda keridhaan Allah untuk siapa? Untuk seorang anak sebelum anak tersebut mendapatkan ridho daripada ibu dan bapaknya. Yang kedua, Allah tunda keridhaan Allah untuk siapa? Kelak neng bakalan menjadi seorang istri dari seorang suaminya. Ternyata keridhaan Allah tunda untuk seorang istri sebelum istri tersebut mendapatkan ridho daripada seorang suaminya. Yang ketiga, Allah tunda keridhaan Allah untuk siapa? Yaitu untuk seorang murid sebelum murid tersebut mendapatkan ridho daripada guru dan gurunya. Makanya kita sekarang di sini punya guru, di luar punya guru pengajian. Tolong hormati, hargai guru-guru kalian. Ikuti apa yang mereka minta, ikuti nurut ke guru-guru orang, insyaallah hirup kurang barokah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalian sebagai penerus bangsa dan agama, semoga kelak ke depannya kalian semakin giat dalam belajar agama, amin. Semakin giat dalam ibadah, amin. Hei para pemuda, kaum muda, sholat subuh sok di mana? Hah? Nah kasur. Sholat subuh sok di mana? Saya khawatir sekarang itu akhir zaman, masjid pemewah-mewah, masjid pagreng-agreng, masjid pegede-gede, tapi sholat subuh maka tengok aki-aki doi, aki-aki doi. Karunya aki-aki, karunya doi aki-aki teman nangis kolot, bongkok, peot, ungap, lempangnya kos koyo. Lilo aki-aki mau gue aja untuk punguh yang belum pernah aja tuh aki-aki lempang. Yo, mari gue aja. Alhamdulillah. Aki wis nepi teng masjid. Asup aja ro masjid aki-aki ngahudangkeun subuh. Alusna budak orang ngahudangkeun subuh teh ulah aki-aki. Cuma aki-aki ngahudangkeun subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin warga sekitar, ibu-ibu, bapak-bapak, gerahara udang. Ayo guys, udang mereka SD masih ulah SD ya tuh gerah udang. Ayeuna dulu gerage tinggal di parantos jam, geuning jam teh leungit. Aya nu nyolong deui tolong. Bo karunya manehna nu ngahudangkeun, manehna nu ajan, manehna nu qomat, manehna nu jadi imam celenggeuh salat subuh teh sorangan usah saha. Aduh, batureuna. Gara roblog batureuna. Aing ka surga sorangan lah. Sorangan salat subuh. Usholli parantos subuh. Allah, ayo tonjol teh ayo batura aki-aki deui wae dagoan. Alhamdulillah. Aya baturna ces. Urangnya jadi imamnya, heueuh maneh we imam. Alhamdulillah. Duaan aki-aki jeung aki-aki salat subuh. Washolli fardhu subuh. Allahu akbar. Betukang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lah agak masalah soalnya.
kurang kancakeun kana dolin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cenah tukang aki-aki amin maca surat aki-aki teh maklum geus kolot bapak poho pikun ari maca surat Al-Ahqaf aja teh anggeus Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi. Aduh aing pohon mutuka kaki-kaki geus ngadeg-deg Jamalillah aing cangkeman teh ambak tukang ditarik nu hareup tukang sia gantian bubur aing pohon oh gantian aing imamnya maneh we akrab pergantian imam lanjutkeun aing sih sami panna sami Allahu akbar tukang Allahu akbar bacakeun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tukang awas ya maca tabat mal tabat ngobrol kayak masnya tabat masih gila kami awas tabat mal tabat ini kau kan ngawangkong sih lawan doang mal tabat ini ulah tabatnya mana Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya tabat mal tabat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar. Inna kamana inna aing pohon inna kamana sia inna jadi tukang teh innalillahi bener innalillahi wa inna ilaihi raji'un pae kedua nama karunya hati-hatinya makanya para pemuda anda kaum muda kalian sebagai penerus bangsa dan agama tolong manfaatkan umur kalian, manfaatkan tenaga kalian, mumpung masih jajang, mumpung masih murah, manfaatkan waktu kalian. Adanya pengajian, berangkat ke pengajian, adanya waktu sholat, berangkat sholat. Insya Allah mudah-mudahan siswa-siswi sini soleh dan solehah. Amin. Simpel linter karena ngaji, amin. Cuma sebelum saya turun, saya ingin ngetes terlebih dahulu. Saya ingin tahu kualitas antara siswa dan siswinya. Lebih cekatan siapa di dalam menghafal ayat-ayat Quran. Saya pengen tahu antara laki-laki dan perempuan. Lebih pintar saha. Hayangnya teruskan di mana saya ngaji. Laki lah pak laki lah. Laki lah. Teruskan. Lakinya teruskan. Oh dan teruskan isul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Teruskan. Baiklah. Bisa. Alright. Teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasidab fi nafsika wa'bud min sawatik. Satu kosong. Teruskan. Lagi bisa jadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Tertiba surat waqi'ah ge. Coba orang. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sisa oleh solehannya.
Jadi hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi pada pagi ini, siang ini, baginda Nabi dihadapkan, ditawarkan dengan dua pilihan oleh malaikat Jibril, yaitu arak dan susu. Baginda Rasul memilih susu, dan susu itu adalah simbol daripada fitrah, dan fitrah itu adalah Islam. Maka kita kalau ingin selamat, maka kita pun harus Islam yang sudah ada sejak lahir. Mari kita jaga keislaman kita sampai kita mati dalam keadaan Islam. Untuk bisa menjaga keislaman itu ternyata jembatannya kejar terlebih dahulu makom ketakwaan, dan jembatan untuk menggapai jalan ketakwaan adalah ngaji, dan ternyata keberkahan daripada kita belajar adalah takzim, takrim, mahabbah kepada guru-guru yang telah memberikan pelajaran kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sisa sukses. Amin. Dan saya ucapkan juga mabruk mabruk Bismillah kepada Yayasan Dasa Semesta. Mudah-mudahan ini yayasan semakin berkah. Amin. Yayasan ini semakin berkembang. Para pengurusnya mudah-mudahan sing sarehat, sing panjang yuswana, sing aragam beri rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Permios sanes pesono pamitan sanes pesenan kembang paku, kembang kopi, kembang mayang nahayakan. Lamun ngaku cinta ka Gusti sing rajin maca Qur'an. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang nahayakan. Lamun ngaku cinta ka Kangjeng Nabi sing rajin maca sholawat. Kembang paku, kembang kopi, kembang mayang nahayakan. Lamun anu panitia cinta ka jisim abdi, itu kue isi pohon candi warahan. Ya Allah, ini wastuqa idra mumi haidun numi wa rabbu fi qadilladhi marraja wa ma ubihaq al wada malam riba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.